Hari ini kalau kita lihat dalam liturginya spesial ya. Kayak nasi goreng pakai telur. Pertama tadi diperarakan ada teman-teman THSTHM yang membawa ketiga patung majus ini. Ada yang tahu namanya? Nama ketiga majus ini? Tahu nggak? Tahu siapa? Kaspar, Melkior sama? Oh ya, bagus. Ini kalau nggak tahu sebelah sini, kalian harus belajar lagi berarti ya. Lalu juga tadi disampaikan oleh pemazmur, yakni Noveritis, yakni tanggal-tanggal penting yang ada di dalam kalender liturgi kita sepanjang tahun ini. Puji Tuhan ada mazmur yang nyanyi. Tadi sebelum mulai saya tanya, Noveritis siapa yang bawa? Mazmur, oh bagus kata saya. Kalau saya akan bacakan saja semua itu karena saya nggak bisa nyanyi gitu. Ya. Dan ketika kita mendengar semua hal yang ada pada hari ini, kita melihat semua yang ada pada hari ini, maka kita akan menemukan. Nanti juga habis ini ada yang lebih menarik lagi, yakni pemberkatan kapur. Supaya kapur ini nanti akan dibagi-bagi kepada keluarga, masing-masing satu keluarga satu pesannya, pesan sponsor ya. Supaya kebagian semua dan nanti ditulis di atas pintu. Apa istilahnya ya? Di atas daun pintu apa di kusen ya? Di atas kusen itu ya. 20 plus C plus M plus B plus 26 ya. Itu sebagai lambang Kristus yang melindungi rumah tersebut ya. Dan itu sesuatu yang menarik karena itu merupakan tradisi gereja. Tradisi di mana sebenarnya kita perlu merawatnya. Karena belum tentu semua gereja ini ada tradisi seperti ini. Dan ini merupakan sesuatu yang baik. Karena pertama-tama melalui tradisi ini kita diajak untuk sungguh-sungguh mengenal iman kita. Nah, namun dalam hidup beriman, ketika kita berbicara soal iman ya, hidup beriman itu mungkin kalau kita lihat atau kita dengar dalam kata-kata itu kayaknya gampang ya. Kok kayaknya bagus sekali gitu ya. Apalagi kalau kita melihat Mazmur itu bagaimana hidup beriman itu yang sejati itu kok indah sekali ya. Bagaimana seorang anak kecil bisa main dengan anak singa gitu kan. Itu kan di Mazmur gitu ya. Kalau beneran ya jangan dicoba-coba. Namun yang menarik juga ketika dalam hidup tidak jarang kita mengalami peristiwa sebagaimana yang dialami oleh ketika Majus ini. Jika kita tadi melihat dalam bacaan Injil, ketiga Majus ini ketika mau datang bertemu Yesus, mereka tidak tahu siapa Yesus. Bentukannya seperti apa nggak tahu, wajahnya seperti apa nggak tahu, orang tuanya yang manapun nggak tahu. Mereka datang hanya sekedar mengikuti arahan bintang yang menuntun mereka. Namun ketika dalam perjalanan mereka, ternyata mereka ini ya katakanlah berusaha ya mengikuti bintang itu. Entah mungkin nyasar dikit gitu ya ke tempat Herodes gitu. Atau mungkin Herodes datang ngajak ngopi atau itu saya nggak tahu. Dan disitulah ternyata Herodes, kita tahu Herodes berusaha mencari bayi Yesus itu pertama-tama bukan untuk menyembahnya, pertama-tama bukan untuk menghormati bayi Yesus yang lahir ke dunia, melainkan untuk membunuhnya. Maka Herodes bertanya kepada orang Majus ini, di mana bayi itu supaya saya bisa datang menyembahnya. Dia mengemasnya sedemikian rupa seolah-olah dia hadir membawa kebaikan. Padahal tidak. Dan ketika pulang ternyata para Majus ini diperingatkan ketika sudah ketemu Yesus. Pulang ternyata diingatkan lagi oleh Tuhan. Jangan kamu kembali lagi ke Herodes. Nanti kamu paeh. Ya. Lamun cek orang Sunda dipencit. Dimatiin gitu. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita hidup beriman, ketika kita berusaha menghidupi iman kita secara lurus, secara baik-baik saja,
ternyata ada godaan-godaan itu yang muncul. Entah itu dari dalam diri kita sendiri, ada Herodes yang tiba-tiba datang menggoda kita dalam wujud diri kita sendiri. Contoh paling gampang sore ini ya. Udahlah, mumpung habis hujan, dingin, capek kan habis tahun baru. Habis tahun baru libur sehari, besoknya kerja, hari ini udah libur kan enaknya dingin narik selimut lagi tidur. Atau aduh dingin-dingin enaknya Indomie kuah enak ini pakai telur gitu kan. Nggak usah ke gereja. Nah itulah godaan-godaan itu. Atau juga ketika contoh lagi ketika dalam hidup kita berusaha hidup lurus. Ternyata ada godaan itu muncul dari luar. Si jahat ini datang, Herodes ini datang dari luar, dikemas sedemikian rupa sebaik mungkin biasanya. Biasanya di dalam lingkup pekerjaan itu, udahlah ambil aja sedikit, itu kan jatah kamu, jatah jalan, uang bensin, uang kopi kamu, uang rokok kamu. Padahal kita tahu itu bukan jatah kita. Godaan-godaan seperti inilah yang kerap kali muncul dalam hidup kita. Dalam hidup kita masing-masing ada juga godaan-godaan yang mungkin muncul dalam rupa kebaikan. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Herodes. Si jahat ini tidak pernah bermain dengan cara yang belak-belakan, terang-terangan. Tidak pernah setan itu katakanlah, cobalah ya kalau gak percaya, kalau pun nonton, ya kalau di film-film iya setannya tiba-tiba muncul narik kaki orang lah, apalah gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, setan ini selalu muncul bukan dengan cara yang belak-belakan. Gak pernah ada setan itu datang terus langsung bisikin, udah bos sikat aja, mumpung ada kesempatan gitu kan. Tapi biasanya selalu muncul dengan cara-cara yang halus, dengan cara menggoda dengan cara yang baik. Misalnya, ya udah deketin aja, sebelum janur kuning melengkung masih bisa disikat. Padahal udah tunangan orang itu kan, kurang ngajar memang. Habis itu ada lagi godaan-godaannya, misalnya ya udah nyontek aja, lumayan kan, nilai bagus, masuk perguruan tinggi terjamin, kamu gak usah capek-capek lagi. Godaan-godaan setan itu selalu muncul, dikemas secara halus, sesempurna mungkin, sebaik mungkin, seindah mungkin. Sementara ketika kita berusaha mengikuti keinginan Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, kerap kali itu berbanding terbalik dengan apa yang diberikan oleh si setan ini, dengan apa yang ditawarkan oleh si jahat ini. Kerap kali ibarat kata disampaikan dengan cara-cara yang tidak mudah. Contoh paling gampang, ketika kita memohon kekuatan, Tuhan tidak serta-merta habis itu. Misal contoh ya yang paling gampang itu kayak di film-film Marvel, tiba-tiba orangnya kesetrum, jadilah kayak Flash ya. Tiba-tiba dia kena sinar matahari kuat, nah jadilah kayak karakter DC itu Superman itu kan. Enggak seperti itu. Tapi bagaimana ketika kita memohon kekuatan daripada Tuhan, Tuhan memberikan justru cobaan, memberikan tantangan hidup supaya kita menjadi lebih kuat. Ketika kita memohon kesabaran, ternyata Tuhan memberikan kesabaran itu dengan cara yang menarik. Dia mengirimkan orang-orang yang menguji kesabaran kita sedemikian rupa. Mengikuti Tuhan tidak pernah mudah. Mengikuti Tuhan itu tidak pernah gampang. Mengikuti Tuhan itu tidak pernah juga katakanlah dapat lurus-lurus saja. Tapi mengikuti Tuhan, dengan mengikuti Tuhan kita berusaha membentuk diri kita sedemikian rupa sehingga menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Menjadikan diri kita sebagaimana apa yang dikehendaki Tuhan, bukan menjadikan Tuhan seperti apa yang kita kehendaki. Karenanya melalui perayaan yang boleh kita rayakan pada hari ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh meneladani ketiga Majus ini. Bagaimana mereka ini berusaha mengikuti perintah Tuhan sekalipun mereka belum mengenal Tuhan, sekalipun mereka belum melihat Tuhan. Bagaimana mereka juga terus diajak untuk berusaha memperjuangkan apa yang sudah diperintahkan Tuhan dalam hidup mereka. Semoga kita pun dimampukan untuk senantiasa membentuk diri kita mengikuti perintah Tuhan
sehingga kita menjadi pribadi yang mau untuk dibentuk Tuhan, menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.